Silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum, Ibu. Izin bertanya. Boleh. Nama saya Afesa Bias. Saya izin bertanya kelebihan dari kelompok-kelompok tipe tadi yang pelembab itu. Masing-masing satu nggak apa-apa. Terima kasih. Di sini saya izin bertanya. Iya, Mbak, silakan. Saya Denuran dari izin bertanya. Itu tadi di dampak buruk penggunaan pelembab kan tidak dijelaskan, cuman dikasih tahunya itu ibaratnya ketidaknyamanan atau terjadi iritasi kulit. Nah, hal buruk apa yang bisa terjadi jika penggunaan pelembab ibaratnya jangka panjang gitu kan? Iritasi yang seperti apakah gitu? Apakah terjadi seperti kanker kulit kah atau apa, apakah dapat merusak atau apa gitu, tolong dikasih tahu contohnya, banyak kayak nanti bisa bintik-bintik loh atau bisa terjadi jerawat atau apa gitu. Gimana Mbak? Ya, baik, Mbak. Ya intinya dampak buruk yang seperti apa yang bakalan terjadi Ya, oke. selain dari yang dijelaskan di PPT-nya kelompoknya Mbak Niken. Ya, Terima kasih. sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Rantika izin bertanya. Tadi kan di pembagian sediaan rias wajah itu kan ada kosmetik dekoratif yang terdiri dari 5 zat warna alam yang kayak gitu. Nah, itu maksudnya minta tolong dijelaskan dan sebutkan contohnya dari masing-masing. Apakah bisa diterima? Ya, bisa, Mbak. Ya, makasih. Masih boleh bertanya nggak ya? Boleh, silahkan. Iya, saya izin bertanya. Ini untuk pelembab, kan nggak semua orang cocok pakai pelembab. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Terus, apakah ada kandungan khusus untuk masing-masing tipe kulit seperti itu? Bisa dipahami, Mbak, pertanyaannya? Ya, bisa, Mbak. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum, masih bisa bertanya? Ya, kelompok 5 masih boleh nggak nih? Ada yang masih mau tanya? Mohon maaf Ibu, pertanyaannya sudah ada 4. Satu lagi kali ya, biar 5 pas. Satu lagi ya, masih panjang juga waktunya. Oke, silakan. Baik, saya Esi Rizkia, izin bertanya. Pewarna untuk setiap bahan kosmetik seperti buat eyeshadow, lipstick, itu bahannya sama atau tidak? Terima kasih. Di bawah. Oke. Sudah cukup ya, 5 dulu, udah banyak. Silakan. Kalau udah ada yang mau dijawab, kita kasih waktu dulu untuk kelompok 5.
Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Dian Wulan ya. Tadi kan soalnya hal buruk apa yang bisa terjadi untuk jangka panjang pemakaian dari kosmetik ya Mbak. Jadi untuk efek samping kosmetik sendiri memiliki beberapa efek samping. Yang pertama yaitu ada gangguan hormon. Apabila kosmetik mengandung asbestos atau talcum powder dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormonal. Yang kedua, ada penuaan dini. Penggunaan kosmetik dalam jangka panjang yang dapat mengakibatkan kulit lebih keriput sebelum waktunya. Yang ketiga, adanya terjangkit penyakit kronis yang timbul karena penggunaan kosmetik seperti anemia, kanker, intoleransi gula, dan masalah pernafasan. Yang selanjutnya ada terkena infeksi bakteri. Ketika penggunaan pada daerah mata dapat membahayakan kondisi mata karena infeksi bakteri. Hal buruknya dapat menyebabkan kebutaan. Selanjutnya yaitu ada alergi. Kondisi kulit yang terlalu sensitif dan pemakaian kosmetik yang berlebihan dapat menyebabkan alergi. Kemudian ada krim pemutih, menyebabkan memudarnya warna kulit secara permanen dan kerusakan serius pada kulit. Dapat yang bisa saya jawab seperti itu Mbak. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Oke. Ini untuk jawaban pertanyaan dari saya ya? Iya Mbak Wulan. Baik. Oke, sedikit meluruskan ya. Tadi kan efek jangka panjang penggunaan pelembab ya pertanyaannya. Tapi tadi jawabannya adalah efek jangka panjang penggunaan kosmetik secara umum. Bukan khusus untuk pelembab. Kayak tadi dikasih contohnya talkum atau apa ya, krim pemutih. Itu kan berarti sudah di luar dari pelembab ya. Coba tolong dilihat khusus untuk pelembabnya itu sendiri apa. Setahu saya paling parah untuk pelembab itu hanya alergi karena pelembab itu dia sistemnya tidak masuk ke jaringan yang lebih dalam. Dia hanya di epidermis. Maka toksisitasnya pun kecil. Alergi pun kebanyakan bukan karena zat aktif pelembabnya, tapi karena kandungan lain yang ada di pelembab yang bukan berfungsi sebagai pelembab. Misal pewangi, pewarna, kebanyakan hanya dari situ, atau misalnya menggunakan pelarut non air yang memiliki tingkat iritasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan air. Nah, tapi perlu diingat bahwa penggunaan pewangi, pewarna itu ada aturannya sendiri yang diperbolehkan di dalam kosmetik. Ada aturannya di FDA. Selama kosmetik itu terdaftar dan mendapatkan nomor izin, maka kandungannya itu pasti sesuai. Baik itu secara kuantitasnya maupun kualitasnya dengan aturan yang sudah disetujui. Misalnya nih, kayak krim pemutih tidak mengandung merkuri, atau misalnya ada krim pencerah wajah yang kandungannya itu dipersyaratkan maksimal misal 20 ppm. Nah, selama kandungannya itu di bawah 20 ppm sesuai dengan syarat, pasti tidak ada efek yang sampai separah itu, kecuali memang kulitnya sangat sensitif. Gitu ya. Kemudian yang tadi salah satu contohnya iritasi ketika digunakannya di mata. Kalau itu sebenarnya bukan efek jangka panjang, tapi efek karena penggunaannya tidak sesuai. Ya sih, karena harusnya pelembab tapi mungkin terkena mata gitu kali ya. Kalau misalnya itu kan harus dilakukan segera pembersihan, misalnya dialirkan air yang mengalir selama sekian menit. Nah, kemudian efek dari
iritasinya itu pun bukan karena zat aktifnya, karena memang sediaannya bukan sediaan steril, tapi terkena jaringan atau mukosa mata yang harusnya steril. Maka jumlah viabel mikroorganismenya tidak sesuai dengan spesifikasi untuk sediaan yang diaplikasikan langsung ke mata. Gitu ya. Coba nanti dicari lagi efek jangka panjang khusus untuk pelembabnya saja. Harusnya tidak separah itu. Silakan pertanyaan yang lainnya. Sorry, untuk menjawab pertanyaan yang lainnya kalau sudah ada jawabannya. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasan lebih dalamnya, Ibu. Halo. Yo, pan metu Pak. Saya pan metu. Kok pan metu apa pan metu? Suruh apa? Pertanyaan yang lainnya
Ada yang bisa dijawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Julia. Kadang ada orang yang tidak cocok menggunakan pelembab, mungkin karena orang itu menggunakan pelembab yang tidak sesuai dengan tipe kulitnya. Nah, untuk kulit yang normal itu biasanya menggunakan bahan yang lembut. Kemudian untuk kulit sensitif itu tidak mengandung bahan yang mengandung alkohol. Kemudian untuk kulit yang kombinasi itu hindari penggunaan asam salisilat, alkohol, dan benzoil peroksida. Untuk tipe kulit yang berminyak, itu biasanya yang mengandung astringen, kemudian mengandung benzoil peroksida, asam glikolat, dan asam salisilat. Seperti itu Mbak Juli, apakah bisa diterima? Dimengerti Mbak, terima kasih.
Silakan pertanyaan selanjutnya. Maksudnya jawaban untuk pertanyaan yang lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Afresa tadi mengenai kelebihan masing-masing pelembab. Untuk humektan sendiri memiliki kelebihan yaitu tidak menyebabkan kulit menjadi berminyak, sedangkan emollient itu dapat digunakan untuk mengatasi kulit kasar dan kering. Kemudian ada oklusif untuk memiliki kelebihan yaitu untuk mencegah hilangnya air dari kulit. Selanjutnya untuk pelembab alami memiliki kelebihan yaitu tahan terhadap air. Kemudian yang selanjutnya ada anti-inflamasi, digunakan untuk memperbaiki fungsi SC. Seperti itu Mbak Fresa, apakah bisa diterima? Siap, makasih Mbak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tian. Untuk masing-masing contoh rias dekoratif, yang pertama itu zat warna alam yang larut. Zat warna alam yang larut itu berasal dari warna alamiah, tetapi kekuatan pewarnanya relatif lebih lemah dan tidak tahan cahaya, dan relatif mahal juga. Salah satu contohnya yaitu alkalin zat warna merah yang diekstrak dari kulit akal alkana. Selanjutnya zat warna sintesis yang larut. Contohnya yaitu benzen. Selanjutnya pigmen alam. Pigmen alam adalah pigmen warna yang pigmen warna pada tanah yang memang terdapat secara alamiah. Contohnya yaitu aluminium silikat. Selanjutnya pigmen sintesis. Sejumlah zat warna asal Coulthard juga diklasifikasikan sebagai pigmen sintesis. Daya larutnya dalam air, alkohol, dan minyak rendah sehingga umumnya hanya digunakan dalam bentuk bubuk padat yang terdispersi halus. Salah satu contohnya yaitu kadmium sulfid. Yang terakhir yaitu lakes alam dan sintesis. Lakes dibuat dengan mempresipitasikan satu atau lebih zat warna yang larut dalam air yang di dalam suatu atau lebih substrat yang tidak larut dan mengikatnya sedemikian rupa. Apakah bisa diterima Mbak Tian? Iya, bisa. Terima kasih. Ya. Satu lagi pertanyaannya dari Esi ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Esi yaitu pewarna untuk setiap bahan kosmetik itu sama atau tidak? Iya Mbak. Untuk bahan itu berbeda karena ada dua tipe pewarna kosmetik, yaitu ada pewarna larut alami, kemudian ada pewarna larut sintetis. Seperti itu Mbak Esi. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Baik Mbak, bisa. Terima kasih. Cek mau bertanya. Di sediaan apa kita pakai yang alami, di sediaan apa kita pakai yang sintesis?
kita bahas aja ya. Tadi kelebihan tipe pelembab sudah dijelaskan, efek jangka panjangnya juga sudah, pewarna juga sudah dijelaskan, dan tadi apa ya? Penyebab tidak cocok sudah. Nah, terkait dengan pewarna. Pewarna itu tadi benar ya, ada 2. Tapi 2-nya itu bukan sintesis dan alami, tapi secara sifat fisikokimianya, dia itu dibagi menjadi 2, dyes dan lake. DYE ya, dyes dan lake. Dyes itu adalah pewarna yang larut dalam air, sedangkan lake itu yang tidak larut dalam air. Dua-duanya bisa digunakan untuk kosmetik apapun, tergantung dari tujuannya. Misal, kalau misalnya ingin membuat eyeliner yang tidak mudah tercuci atau dia tahan 24 jam misalnya, ya berarti pakailah tipe pewarna yang lake karena dia tidak akan terhapus kalau misalnya kita terkena keringat atau terkena air mata. Tapi kalau misalnya kita mau bikin lipstik yang tidak usah menggunakan klaim 24 jam tahan di bibir, yaitu bisa dikombinasikan dengan dyes karena warnanya nanti akan lebih smooth, akan lebih halus, lebih merata karena dia kan terlarut ya dalam air, sehingga dia nanti terdispersi di dalam lipstiknya itu lebih merata. Jadi nanti ketika diaplikasikan di mulut atau di permukaan apapun dia lebih halus, beda dengan dyes. Tapi kalau misalnya kayak eyeshadow atau eyeshadow di mata itu kan kita sering berkeringat ya. Nah, itu lebih sering digunakan yang tipe-tipe lake seperti itu. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan meluruskan beberapa. Jadi perlu diingat kembali bahwa terlihat nggak ya? Nah, coba tolong lihat kembali apa sih pengertian dari kosmetik itu. Ini dijelaskan di Permenkes nomor 1175 tahun 2010. Nanti tolong dilihat ada Permenkes yang terbaru atau enggak. Kosmetik itu adalah bahan atau sediaan yang digunakan di luar tubuh manusia, baik itu epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, gigi, membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Perlu digarisbawahi bahwa ini diaplikasikan pada kondisi baik. Ketika misalnya tadi disebutkan untuk memperbaiki kulit yang inflamasi, memperbaiki kulit pokoknya yang rusak, itu sudah bukan tugasnya kosmetik, tapi itu sudah masuk ke ranahnya obat. Aturan kosmetik dan aturan obat itu berbeda. Bahan yang boleh digunakan di kosmetik dan bahan yang boleh digunakan di obat itu berbeda juga. Jadi tolong nanti kalau misalnya bikin PPT, kemudian ada sumber yang agak-agak kosmetik, tapi kosmetiknya overclaim, misalnya bisa mengatasi iritasi, tapi iritasinya bukan iritasi karena matahari, atau bisa menurunkan reaksi alergi, atau bisa apa, pokoknya yang overclaim itu sudah bukan ranahnya kosmetik. Jadi tolong di-filter lagi nanti dalam pemilihan literaturnya. Nah, soalnya tadi sempat disebutkan bahwa pelembab itu salah satunya untuk meredakan infeksi kulit. Itu nggak boleh ya.
Nah, kemudian saya mau lihat dong tentang humektan. Tadi humektan itu dibilangnya mekanisme melembabkannya adalah dengan menarik air. Kenapa sih dia bisa menarik air? Terus air yang dari mana nih yang ditarik oleh humektan untuk memberikan efek lembab ini? Ditampung dulu aja ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, kesulitan, tadi disebutkan kesulitan menggunakan bahan sintesis dan alam itu karena sulitnya untuk menyamakan fungsi antara alami dan sintesis. Nah, itu boleh tolong dijelaskan maksudnya menyamakan fungsi yang seperti apa yang sulit antara pelembab yang sintesis dan pelembab yang alami. Kemudian yang ketiga, bedak padat. Nah, saya mau tanya, komponen dari bedak padat dan bedak tabur itu sama atau tidak, atau hanya prosesnya saja yang membedakan, yang satu ditabur, yang satu dikempa, kemudian jadi bedak padat, atau ada komponen lain yang berbeda? Cukup 3 itu pertanyaan dari saya. Kelompok lain juga boleh kalau mau jawab. Ibu, Ya, mau izin bertanya tapi bukan untuk kelompok, boleh? boleh. Pertanyaan saya, Botox itu dia termasuk kategori obat atau kosmetik? Karena jika dilihat dari pengertian kosmetik kan, dia penggunanya untuk area luar tubuh. Tapi Botox dia bisa untuk mempercantik atau memperindah tubuh. Terima kasih, Ibu. Ya. Sebenarnya dia itu, dia itu sebenarnya ada di wilayah yang abu-abu. Ya, kosmetik sebenarnya bisa dikategorikan sebagai kosmetik karena dia kan walaupun tidak di luar tubuh tapi dia tidak masuk secara sistemik. Dia itu adanya di jaringan bawah kulit. Jadi tetap masih bisa dikategorikan sebagai kosmetik dan sesuai dengan tujuannya. Nah, tapi Botox ini sebentar ya, less than 1 minute. Kita join lagi. Live dulu ya.